Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang asas kifah perjuangan, di mana ini adalah tugas dari penguji kami, yaitu Kanda Haidar dan juga Kanda Tiar waktu kegiatan LK1. Nah, baiklah teman-teman, materi yang pertama yaitu tentang keyakinan muslim. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang keyakinan muslim, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu arti dari keyakinan. Nah, keyakinan merupakan sikap seseorang atau manusia di mana dirinya merasa bahwa dirinya sudah mencapai kebenaran. Nah, lalu apa arti dari muslim? Muslim itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Nah, ketika kita berbicara tentang keyakinan muslim, pasti ini akan bersangkut paut dengan syahadat. Kenapa? Karena syahadat merupakan keyakinan kita sebagai umat muslim, yakni percaya atau yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun sistem keyakinan kita sebagai umat muslim itu yaitu adalah tauhid, yang artinya mengesahkan Allah, di mana kita harus bertakwa, yaitu menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Nah, setelah kita berbicara tentang keyakinan muslim, terdapat hubungan atau sangkut paut dengan wawasan ilmu. Nah, apa sih wawasan ilmu itu? Wawasan ilmu adalah sudut pandang di mana dia berprinsip atau mengkaji suatu hal dari dasar hal yang sudah ditetapkan oleh peneliti atau sumber-sumber lainnya. Nah, ketika kita berbicara tentang wawasan ilmu, pasti terdapat pondasi dari ilmu tersebut. Nah, menurut saya, pondasi dari ilmu itu ada 3. Yang pertama, membaca atau literatur. Kenapa? Semakin kita banyak membaca, maka wawasan ilmu atau pengetahuan kita itu akan semakin luas. Yang kedua adalah berbincang-bincang atau berdiskusi. Kenapa? Karena semakin banyak kita berdiskusi dengan misalnya dosen atau orang-orang yang wawasannya lebih luas dengan kita, itu akan memudahkan kita menambah wawasan kita menjadi sangat luas juga. Lalu yang ketiga itu adalah pengalaman. Karena semakin banyak kita mempunyai pengalaman, maka wawasan kita juga akan semakin luas. Nah, lalu seberapa penting wawasan ilmu ini untuk kita? Jawabannya sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena dengan wawasan ilmu ini memiliki sangat banyak sekali manfaat untuk kita. Salah satunya yaitu untuk mengatur perilaku kita, azab kita. Di mana dikatakan bahwa orang yang memiliki wawasan ilmu yang tinggi, maka akan semakin baik juga perilakunya. Lalu wawasan ilmu ini juga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mengambil keputusan atau kebijakan, di mana dikatakan bahwa orang yang memiliki wawasan ilmu, dia akan bersikap sangat bijak dalam mengambil keputusan. Setelah kita memahami tentang wawasan ilmu, maka selanjutnya kita akan memahami tentang wawasan sosial. Nah, apa itu wawasan? Wawasan diartikan sebagai sudut pandang, sedangkan sosial diartikan sebagai masyarakat. Jadi wawasan sosial itu sendiri adalah cara kita berinteraksi atau memahami suatu lingkungan di masyarakat. Nah, lalu apa saja hubungan yang ada di dalam wawasan sosial itu sendiri? Yang pertama itu ada hubungan individu dengan individu, lalu ada hubungan individu dengan kelompok, ada juga hubungan kelompok dengan kelompok. Banyak sekali, teman-teman. Nah, contoh dari hubungan individu dengan individu yaitu misalnya, lalu apa saja hubungan yang ada di dalam wawasan sosial? Nah, teman-teman, terdapat 3 hubungan yang ada dalam wawasan sosial. Yang pertama itu ada hubungan individu dengan individu, lalu ada hubungan individu dengan kelompok, dan ada juga hubungan kelompok dengan kelompok. Hubungan individu dengan kelompok itu kita bisa contohkan seperti hubungan antara kita dengan yang lebih tua, di mana kita dituntut atau diharuskan bersikap lebih sopan kepada orang yang lebih tua, bersikap lebih lemah lembut kepada orang yang lebih tua. Nah, sedangkan hubungan individu dengan kelompok itu kita bisa contohkan di mana hubungan antara
dosen kita dengan mahasiswanya, di mana kita juga harus bersikap sopan kepada dosen kita. Lalu yang terakhir adalah hubungan antara kelompok dengan kelompok, yaitu adalah hubungan yang dijalin antara dua kelompok atau lebih. Setelah kita membahas tentang wawasan sosial, maka selanjutnya kita dituntut untuk membahas atau bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, sebelumnya apa sih arti dari pemimpin itu sendiri? Nah, pemimpin itu sendiri adalah suatu tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain dengan rasa tanggung jawab. Kenapa penting sekali untuk kita memiliki sikap pemimpin dalam diri kita? Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri kita. Kenapa? Karena seorang pemimpin dia diwajibkan atau dituntut untuk bertanggung jawab. Oke, bisa kita ambil contoh seperti tugas ini. Kenapa saya mengerjakan tugas ini? Karena saya bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh penguji saya. Makanya saya mengerjakan tugas ini karena saya punya rasa tanggung jawab bahwa ini sudah tugas saya, makanya harus saya kerjakan. Lalu sikap pemimpin selanjutnya yaitu adalah jujur, adil, dan tegas. Kenapa tegas? Karena ketika kita sudah bersikap tegas, maka insya Allah akan meminimalisir orang-orang yang akan memanfaatkan kita. Lalu masih banyak sikap lainnya yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, meskipun kita tidak menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi, namun tetap kita harus menerapkan sifat kepemimpinan ini dalam diri kita di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, terdapat keterhubungan atau keterkaitan antara sikap kepemimpinan kita dengan etos perjuangan. Di mana ketika seorang pemimpin mengalami etos perjuangan atau semangat perjuangannya dalam memimpin, maka seberapa besar pun masalah atau badai yang menerpa, dia tidak akan goyah. Maksudnya, mau sebanyak apapun masalah yang dia terima, yang dia hadapi, dia tetap kuat, dia tetap bisa menghadapinya. Itu kenapa seorang pemimpin harus memiliki etos perjuangan atau semangat perjuangan dalam dirinya. Lalu setelah kita membahas mengenai etos perjuangan seorang pemimpin, maka selanjutnya dan pada akhirnya seorang pemimpin pun akan mengalami hari kemudian atau biasa kita sebut dengan LPJ, laporan pertanggungjawaban selama hidup. Tahap pertama yang akan dilewati yaitu Yaumul Barzah, di mana Yaumul Barzah menjadi sebuah penantian ketika manusia telah meninggal, yaitu menjadi perantara antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Nah, setelah kita melewati Yaumul Barzah, maka selanjutnya kita akan melewati Yaumul Ba'ats, yang artinya kita akan dibangkitkan dari Yaumul Barzah tersebut. Nah, setelah kita melewati Yaumul Ba'ats, kita akan melewati Yaumul Mahsyar, yaitu setelah kita melewati Yaumul Mahsyar, maka selanjutnya kita akan melewati Yaumul Hisab, yaitu hari di mana amal perbuatan kita itu akan diperhitungkan. Lalu selanjutnya setelah kita melewati Yaumul Hisab, maka kita akan melewati Yaumul Mizan, yang artinya di mana amal perbuatan kita itu akan ditimbang. Nah, setelah dihisab, setelah diperhitungkan, maka amal perbuatan kita itu akan ditimbang di Yaumul Mizan. Nah, lalu jumpalah kita pada tahap terakhir yaitu Yaumul Jaza, di mana ini merupakan hari pembalasan seluruh umat manusia. Nah, disinilah kita ditentukan tahap terakhir kita. Jika orang yang ilmu atau amalnya banyak, maka bisa dikatakan dia akan masuk surga, tapi jika sebaliknya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, yakin usaha sampai. Salam saya.